Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review sedikit pada pertemuan kedua kuliah pendidikan mata kuliah psikologi umum. Pada pertemuan kedua ini yaitu kajian kita adalah sejarah ilmu psikologi. Ketika kita membaca sejarah, maka Yunani adalah tolak ukur keilmuan sejarah terkait dengan psikologi. Oke, kita kembali pada pertemuan pertama, kita review psikologi apa sih ya. Ini mengatakan bahwasanya yang namanya psikologi ini berawal dari negara Yunani. Jadi konsep psikologi dapat ditelusuri jauh pada masa Yunani kuno hingga masa-masa peradaban selanjutnya. Pada Masehi, sebelum Masehi ya, ini sekitar 500-an sebelum Masehi, pada para filsuf, tokoh-tokoh filsafat ini sudah mengkaji terkait dengan jiwa. Jiwa itu apa sih? Sudah dikaji. Cuma namanya belum ada namanya psikologi gitu ya. Lanjut, nah ini contohnya. Plato ini lahir 429 sebelum Masehi. Bahwasanya teorinya Plato tentang jiwa bersifat imaterial. Jiwa itu tidak nampak, tidak kelihatan, tidak bisa dipegang. Imaterial jiwa itu ya. Itu kata Plato. Jadi dia menjelaskan terkait jiwa, padahal jiwa ini juga bagian dari keilmuan psikologi. Aristoteles lahir 384 sebelum Masehi. Tingkah laku sudah mengerucut pada tingkah laku. Dia mengemukakan macam-macam tingkah laku manusia. Di antaranya yang dikaji Aristoteles adalah ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini seperti manusia, teorinya Aristoteles, tingkah laku yang vegetatif, sensitif, dan rasional. Sudah rasio ya. Kemudian psikologinya, teorinya René Descartes. Ini sudah Masehi. Bahwasanya manusia terdiri dari dua zat yang berbeda, yaitu res cogiten atau zat yang dapat berpikir, yang bebas dan tidak terikat oleh hukum-hukum alam dan bersifat rohaniah. Dan yang kedua res extanta, zat yang mempunyai luas, tidak bisa bebas, terikat dan dikuasai hukum-hukum alam. Jadi ada zat yang tidak nampak, ada zat yang nampak. Oke. Kemudian psikologinya John Locke. Ini teori yang paling penting terkait dengan tabula rasa. Apa sih tabula rasa? Bahwasanya pengetahuan, tanggapan, perasaan jiwa manusia diperoleh karena pengalaman melalui alat-alat indera. Ini teorinya John Locke. Kemudian psikologinya Leibniz. Bahwasanya teorinya ini hubungan badan dan jiwa sebagai bersifat paralel. Dan terakhir teorinya David Hume. Apa sih teorinya? Pengalaman terdiri atas kesan dan ide. Kenapa manusia itu melakukan pengalaman-pengalamannya? Karena ada ide-idenya, ada kesannya. Makanya dia akan mengulang dan mengulang. Dan dia akan melakukan suatu kegiatan untuk melakukan akibat dari kesan dan ide tersebut. Oke, terima kasih. Sekian sedikit review terkait dengan sejarah ilmu psikologi. Terima kasih. Sampai jumpa pada channel berikutnya, pada video berikutnya. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.